Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Politik itu adalah kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi besok, bulan depan, ataupun tahun depan. Dan juga kemampuan untuk menjelaskan kenapa hal itu tidak terjadi. Winston Churchill. Sekarang saya ke Pak Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Karni. Saya harus melihat ini tidak secara miopik ya, secara menyeluruh. Bagaimana dalam proses kita berdemokrasi ini harus semakin baik, semakin cerdas, tidak hanya arah untuk berebut kekuasaan dan berebut resource ini. Jangan sampai yang muncul adalah proses-proses yang sebenarnya para founding fathers kita sudah memberikan fondasi. Dalam bahasa yang kita kenal waktu itu, Bung Karno sering sampaikan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Fondasi kebangsaan dan persatuan itu adalah suatu yang penting dalam proses demokrasi kita, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dari dan oleh rakyat itulah pada saat rakyat masuk ke ruang bilik, mau nyoblos anggota DPR, mau presiden, mau DPD, itu dari dan oleh. Kemudian untuknya inilah yang kemudian harus dilihat sebagai suatu proses yang itu merupakan tujuan daripada membentuk pemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, ya. Menciptakan berbagai kebijakan mensejahterakan rakyat, ya. Nah, saya tidak melihat Bung Karni, saya ikuti beberapa kali pemilihan presiden dari PDI Perjuangan yang pernah menang pemilu, kemudian kita kalah, ya. Pilpres 2 kali dan kemudian kita menang kembali. Ada sesuatu yang menarik di beberapa pilkada antara kualitas proses demokrasi ini dengan produk demokrasi, termasuk lahirnya seorang Presiden Jokowi. Itu akibat proses demokrasi di kepartean yang paralel dengan demokrasi di masyarakat. Kita memilih dari seorang wali kota yang diusulkan oleh partai di tingkat bawah, kemudian naik jadi gubernur dan diusung oleh partai jadi presiden. Ini pembelajaran demokrasi yang memang Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan ini bukan hal yang mudah mentradisikan proses ini. Dari yang dulu dari posko, mega yes, dukung itu partai, ya. Gaya Satgas menjadi gaya organisasi yang demokratis. Dari jalan tol menjadi jalan kereta api. Dulu ibaratnya jalan tol mau mobil yang 200 cc, 1000 cc, 2000 cc, balapan aja bareng itu, siapa yang nyampe duluan, diatur, ya. Ini bukan suatu hal yang mudah. Memang ada beberapa proses kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. Jadi the goal is by process. Proses itu sendiri adalah sesuatu pentahapan-pentahapan yang kita harus terus menerus supaya demokrasi yang kita jalani ini bukan tambah liar atau tambah binal, bahkan tambah kayak seperti barbarian. Maka kita semua yang di sini bikinlah aturan main dalam kita berdemokrasi. Kita dibikin lebih santun dalam artian kesantunan kita berdemokrasi lewat undang-undang, lewat instrumen KPU, lewat satu pentahapan-pentahapan yang ini semua jangan dirusak. Rakyat jangan diajak liar, ya kan? Silakan mau ganti presiden, aturannya ada, Bung.
Bang Karni? Undang-undang. Mulai mendaftar partai politik, karena presiden adalah diusung oleh partai politik. Nanti pentahapan pencalonan, pentahapan sosialisasi, pentahapan mengambil nomor, pentahapan kampanye. Silakan ganti presiden boleh. Disitulah arena yang sudah menjadi konsensus kita lewat konstitusi. Nah, kalau kemudian hashtag ganti presiden dan keliaran politik tidak menjadi cerdas, membuat panas. Ini kan, jadi ada yang mengajak liar ini. ya gini, saya tidak menentang penggantian presiden loh ya, karena itu hak setiap warga negara lewat proses konstitusi, lewat proses undang-undang, Bukan lewat kaos gitu loh. bukan lewat kaos. Hashtagnya yang saya kritik, hashtagnya loh ya. Kalau Bang Mardhani mau ganti presiden, apalagi Pak Fadlizon, arena kita sudah kita bikin lewat undang-undang yang tidak Anda taati sendiri. Mungkin sekarang bikin hashtag ganti presiden. Loh, kan ada salam 2 periode. Oh, lain. Ini lebih ke internal, tidak sesuatu yang ekspansif. Loh, beda loh ya. Kalau you bikin hashtag bahwa saudara Mardhani calon presiden 2009, tidak soal. Saudara Fadlizon calon presiden 2019, enggak soal. Enggak soal. Beda loh hashtag ganti presiden. Ya. Kalau Bang Karni calon presiden 2009 bikin hashtag enggak soal. Tapi kalau ganti presiden itu bikin panas. Coba Bang Fadi bikin ganti, ya Bang Mardhani bikin hashtag ganti presiden PKS. Ya, Sohibul sama Su PKS panas. Lo iya kan? Coba situ, bikin kau sekarang hashtag ganti presiden PKS Sohibul. Lo dia akan panas di dalam PKS. Jadi sekali lagi saya tidak bicara soal penggantian presiden as a proses demokrasi yang sudah kita atur. Tapi mari proses ini kita kawal bareng-bareng. Kita kawal bareng-bareng, ya. Jangan ada sesuatu hal yang nanti justru fondasi persatuan kita ini menjadi sesuatu bukan hal yang utama. Lebih pada proses sekedar hanya mencari kekuasaan dan membagi kekuasaan itu sehingga keburu nafsu bikin hashtag sama kaos dan bangga bahwa kaos itu laku lebih banyak. Saya kok lama-lama akal sehat saya menjadi bingung, Bang Karni. Sementara ada panja, ada pansus, bikin aturan, bikin undang-undang kan, yang mana itu kita serahkan KPU untuk memproses kan itu. Beda kalau mengkritisi tadi dikatakan, kemarin saya debat sama Pak Fadi soal kemiskinan ini naik atau turun, ya kan? Dia bicara kenaikan, ada angka kenaikan kemiskinan. Saya bicara, you mengacu ke apa? Bicara kenaikan. Ini mencerdaskan. Ini oposisi yang kita butuhkan. Nah, kita butuh itu. Tapi mereka bilang bikin hashtag itu justru kreatif. Ya, kreatif kita itu tidak boleh pada hal-hal yang lebih memberikan warna kesejukan. Ini bukan masalah salah benar, Bang Karni. Bukan masalah boleh tidaknya bikin hashtag ganti presiden. Ya. Saya katakan, cuma dampak eksesnya seperti apa? Ini kan yang lebih penting dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang mau kita buat itu kayak apa? Apa yang panas-panasan? Apa yang kenceng-kencengan? Toh saya pernah bilang, kita ini bukan lawan berdemokrasi, tapi kita ini adalah mitra berdemokrasi untuk membangun kesadaran rakyat berdemokrasi, ya kan? Kalau nanti ada kandidatnya Pak Fadlizon jadi mengusung Pak Prabowo bukan lawan dan bukan musuh, itu mitra, supaya ada sesuatu proses politik yang menghasilkan pemimpin.
nggak melukai rakyat, nggak bikin gontok-gontokan rakyat. Ini yang saya kira ada sesuatu yang lebih substansial, dan saya cocok bahwa konteks hal yang menyangkut berpantun ini penting banget. Tadi saya memang nunggu nih Sujiwo Tejo nih kok berpantun, sementara ini bukan berpantun, ini olo-oloan gitu kan yang terjadi sekarang. Kalau pantun itu waktu saya SMP dikasih pelajaran bahwa di dalam pantun itu ada yang namanya sampiran ya. Dalam konteks Jawa ada isi, kemudian ada sampirannya gitu ya. Nah, misalnya berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Suatu yang sangat substansial. Padahal kalau dikasarkan, kamu cari ilmu goblok gak lulus-lulus, akhirnya cuma kayak gitu kan itu. Tapi ada sesuatu, saya kira kalimat pantun ini perlu kita kembangkan yang seperti apa di dalam kita membangun konsolidasi. Kita belum dapat sistem demokrasi yang pas, yang cocok dengan 720 suku, dengan sekian agama yang ada di Indonesia, dengan kesenjangan ekonomi yang masih ada, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau kemudian kita obok-obok dengan semaunya elit politik ini, ya buat saya perlu adanya kritik otokritik di masing-masing partai lah. Ya, kalau tidak mau saling cross untuk saling menilai. Jadi Bang Karni, saya melihat substansinya tetap sosionasionalisme seperti Bung Karno sampaikan itu hal yang lebih penting untuk masuk ke sosiodemokrasi dalam artian demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Tujuan kita itu bukan berdemokrasi, tujuan kita itu bukan milih kepala daerah atau gubernur atau presiden. Tujuan kita itu ya berbangsa bernegara dalam satu komitmen negara kesatuan yang waktu itu kita ikat karena kita itu sama-sama bangsa yang terjajah. Ada Sampun Bundeling van Alle Revolution Krachten oleh Bung Karno. Kita lihat kolonialisme dan imperialisme, dan kita sudah biasa itu. Beda ideologi, beda politik, beda berpartai. Dari umur 73 tahun Indonesia merdeka ini, tapi fondasinya itu kebangsaan, persatuan. Ini harus jelas dulu ya. Kalau ini ditinggalkan, nanti orientasinya itu cuma rebutan kekuasaan sama resources yang mau dibagi-bagi, ini akan membuat radikal dan tajam baik di bawah maupun di kalangan elitnya. Nah, bagaimana proses demokrasi yang sekarang ini masuk wilayah ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo seperti yang ditayangkan pada hari ini? Ya, kita butuh, Pak Jokowi membutuhkan ya dengan PDI Perjuangan beserta partai pendukung lain sesuatu yang terus kita pakai untuk berkaca. Jadi berkaca dengan tentunya adil dan jernih dari pikiran dan batin dari kita orang yang berkuasa, yang 2 tahun saya beroposisi, Pak Kani. Oposisi bagaimana saya offering, bagaimana saya refusing, bagaimana saya menolak kebijakan pemerintah, dan bagaimana saya menyetujui dan memberikan alternatif pikiran kalau itu benar. Tapi intinya adalah dalam posisi partai di luar pemerintah adalah selalu memberikan pikiran-pikiran alternatif atas kebijakan yang berbeda, supaya apa? Supaya rakyat cerdas, intinya kan itu. Lah kalau semua menjadi partai pemerintah kan kayak zaman Orde Baru, rakyatnya nggak jadi cerdas, tahu-tahu meledak. Jadi ini, nah kecerdasan ini tentunya tidak bisa lepas dari pemimpin partai politik, dari ideologi partai politik itu yang dipegang. Nah, kalau fondasinya sudah jelas bagaimana kita berpancasila itu merupakan suatu fondasi, suatu filosofi gruslah. Fondasi ini tidak boleh loh ya dikutak-kutik lagi loh ya. Silakan berdemokrasi dalam konteks kita berpersatuan, silakan kita
keadilan sosial dalam konteks berberi kemanusiaan. Silakan kita berketuhanan yang Maha Esa, tetap dalam konteks persatuan maupun berberi kemanusiaan. Itu yang dipegang oleh partai politik PDI Perjuangan. Nah, kalau kita berdemokrasi dalam konteks menghancurkan persatuan, ya entar dulu, kita nggak mau. Ya. Karena kita kumpul bareng, ya. Kita nggak pengen berkonflik ria seperti Timur Tengah, jangan diproduksi ke sini. Silakan menjalankan agama ibadat sesuai dengan keyakinan yang dijamin oleh undang-undang dalam konteks persatuan Indonesia. Silakan berdemokrasi, silakan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam konteks persatuan, disitulah Bung Karno menolak yang namanya konflik kelas, gotong royong. Kalau menggunakan jalur konflik atau cara konflik, itu komunis PKI. Yang dibangun oleh PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi, gotong royong. Itu. Membangun sertifikat dengan musyawarah mufakat, tidak asing sepihak. Beda. Keadilan sosial dalam konteks persatuan. Jadi yang saya ingin katakan Bang Karni, antara siapapun kita berbeda partai, berbeda pilihan politik atau calon kepala daerah atau calon presiden, kepentingan bangsa dan rakyat ini harus lebih dikedepankan. Karena memang tujuan kita hanya syarat inilah yang akan membawa Indonesia untuk tidak bubar di 2030. Penting itu. Kalau nggak fondasikannya dulu, bukan karena ekonomi kita bubar, karena gontok-gontokan urusan kekuasaan yang itu karena reproduksi dari elit politik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena ini kita dalam proses bersantun dia Bang Kani. Jadi setelah berkunjung ke Padang Panjang, berlanjut ke Bagan Siapi Api Bang Kani. Ya. Bukan soal pilpres kalah atau menang, yang penting demi konsolidasi demokrasi dan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, udah bisa berpantun sejak ke Padang Panjang. Cantik. Jadi saya juga nggak mau kalah dengan Bung Karni sebagai asli dari Minang Padang. Bukan, Padang Panjang itu dekat museumnya Padlizon ini. Iya. Ke situ ya? Dia kurang terbiasa pantun Bung Karni. Gak belajar pantunnya bukan dari galerinya dia, bukan? Iya, dari galerinya dia, saya sering ke tempat dia, banyak kerisnya bukan? Pak Lizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Karena temanya juga berbalas pantun, dan tadi Mas Arya Bima sudah kasih pantun, saya balas dulu pantunnya. Makan ketan, lauknya sarden. Tahun depan ganti presiden. Itu pantun Betawi Bung Karni, itu pantun Betawi. Kalau saya pantun Minang tadi. Iya. Beli senapan dan benang rajut, tahun depan ogah dilanjut. Satu lagi lah terakhir pantun. Jalan-jalan ke Prambanan, jangan lupa mampir ke Solo. Melihat hidup rakyat semakin memprihatinkan, tahun depan presidennya harus Prabowo. Jalan-jalan ke Pintu Besi, di sana memberi sarden. Sama-sama dukung Jokowi untuk lanjut jadi presiden. Oke. Boleh. Jadi Anda punya persiapan ya. baik Bang Karni, saya kira tema berbalas pantun atau apapun ya, saya kira ini satu hal yang sangat biasa di dalam berdemokrasi, berbeda pendapat dan juga berbeda posisi. Kalau tidak ada perbedaan posisi ya tentu saja kita
akan memasuki satu tahap yang sangat rawan atau berbahaya di dalam demokrasi kita. Bisa terjadi sebuah oligarki. Dan dalam hal ini saya kira perbedaan posisi itu lebih natural ya, karena partai-partai politik ya berjuang tentu dengan platform masing-masing. Kami di Gerindra, Pak Prabowo punya platform yang mungkin agak berbeda dengan sekarang dengan Pak Jokowi, terutama dalam persoalan-persoalan mengenai ekonomi dan sebagainya. Karena itu tentu dalam sebuah politik ya, partai politik itu adalah wadah untuk melakukan satu perebutan kekuasaan secara damai dan konstitusional ya. Dan kekuasaan itu digunakan untuk melakukan satu transformasi apa yang menjadi cita-cita dari partai itu bisa menjadi realitas di masyarakat. Dan saya kira semua berjalan seperti itu. Tidak ada yang menurut saya berusaha untuk di luar dari konstitusi kita. Jadi apa yang kita perdebatkan ini masih di dalam sebuah koridor konstitusional, termasuk ada satu harapan keinginan untuk ganti presiden di 2019. Saya kira itu dalam satu koridor konstitusional. Apalagi persoalan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar kita, oleh konstitusi kita. Itu justru yang dibilang Pak Arifin, Pak, bahwa aturannya tuh udah dibikin. Jadi bukan dengan kaos yang Anda pakai. Oh enggak, kalau ini ekspresi. Ini ekspresi. Ekspresi dalam bentuk kaos, ada ekspresi dalam bentuk pantun, ada ekspresi. Jadi itu semua bisa ya. Kok jadi ekspresi malu-malu begitu ya? Enggak, saya buka Bang. Tapi kok nggak ada tulisannya di bawahnya? Namanya itu. Untuk sekarang ganti dulu. Nanti kalau udah ada calonnya baru kita sebut Jadi namanya. kalau ada calon tak? Bukan, kan belum ada, semua belum ada yang jadi calon. Belum ada calon. Sampai Agustus baru jelas. Ketika janur kuningnya sudah bengkok, nah baru ada calonnya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan semuanya masih wacana. Belum ada calon presiden sekarang ini. Bakal calon juga baru sebutan-sebutan saja. Nanti kita lihatlah partai-partai pada waktunya akan mencalonkan siapa. Nah, saya ingin memasuki soal tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi Ria Latifah, soal bubar 2030 ya. Pak Prabowo itu memang mengutip sebuah fiksi, Ghost Fleet. Tetapi bukan berarti tidak ada di buku-buku lain. Ya, saya ingin mencontohkan, dan Pak Prabowo itu pembaca buku. Ini saya tahu buku ini dari beliau. Ini adalah memoir dari Jenderal Hugh Shelton. Ini chairman dari Joint Chief of Staff yang ke-14 di Amerika. Judulnya adalah Without Hesitation. Di halaman ya, saya ambil contoh aja ini. Salah satu buku. Ini ilmiah kan, supaya kita berbicara ilmiah. Ini ada satu chapter tentang future concerns. Ini buku tahun 2011. As the fourth largest nation in the world and the world's largest Muslim population, Indonesia is on the verge of disintegrating. Jadi dia mengatakan sebagai bangsa keempat terbesar di dunia dan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berada di pinggir disintegrasi. It is a nation consisting of 17,000 islands, about 6,000 of them inhabited, ya. Kemudian ini ada lagi disebut, the disintegration of Indonesia has tremendous implication for our friends and allies. Terjadinya disintegrasi Indonesia mempunyai implikasi yang besar bagi kawan-kawan kita dan sekutu-sekutu kita, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapura, etc. gitu. Dan seterusnya. Jadi ramalan, prediksi, kajian tentang disintegrasi Indonesia itu bukan hanya sekedar di Ghost Fleet. Itu cuman appetizer aja, ya. Yang ada di Ghost Fleet itu baru appetizer. Ini banyak buku-buku semacam ini. Ini di dalam sebuah buku memoir. Ini bukan buku fiksi. Ini memoir dari Panglima Joint Chief of Staff dari Amerika, Without Hesitation. Silakan dicek, ya. Dan banyak lagi. Nanti kalau kita keluarkan dokumen, kajian dan sebagainya, lebih mengerikan lagi. Harusnya pakai buku itu aja Pak, jangan pakai. Oh enggak, ini ada lagi. Makanya ini kan appetizer Pak, ya. Biar kita diskusi lebih dalam gitu. Ini appetizer, nanti menunya belum, ya. Main menu belum. Jadi tetapi ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah warning kewaspadaan. Jangan kita take it for granted bahwa Indonesia ini pernah pecah loh, jangan salah. Kita ini pernah menjadi 16 negara bagian pada waktu Republik Indonesia Serikat, ya, karena perilaku Belanda
dan itu hasil dari konferensi meja bundar. Dan kemudian karena mosi integral Muhammad Natsir, dan saya kira di situ peran parlemen Indonesia ketika itu, maka bisa disatukan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Muhammad Natsir, ketua fraksi Masyumi, ya, pada waktu itu tahun 1950, 3 April. Kemudian akhirnya ini ditangkap oleh Bung Karno dan 17 Agustus dinyatakan kembali kepada Negara Kesatuan, bukan kembali, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI itu kan baru terbentuk tahun 50, bukan tahun 45. Tahun 45 ya Negara Republik Indonesia. Tapi NKRI, jadi bapaknya NKRI itu adalah sebetulnya Muhammad Natsir. Jadi kita jangan take it for granted ya terhadap ini. Kita sangat setuju dan kita sangat mendukung Indonesia, kalau perlu apa istilahnya, sampai 1000 tahun, sampai kiamat ya, tetap berdiri sebagai negara yang kokoh. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengesampingkan berbagai gejala-gejala, simptom dan sebagainya yang membuat kita menjadi semakin lemah. Salah satu titik lemah itu adalah ketimpangan, utang, kemudian juga kemiskinan dan sebagainya yang sekarang ini semakin merebak. Nah, masuk kemudian kepada beberapa substansi yang disampaikan baik oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi di dalam berbalas pantun itu, kita melihat, saya kira kita memang masuk di dalam substansi itu, meskipun dibahasakan Pak Prabowo ya dengan gaya yang orator. Dari dulu Pak Prabowo ya gayanya seperti itu. Beliau itu orang yang orator gitu ya. Jadi memang bukan plain. Jadi saya mengenal beliau 25 tahun lebih itu ya memang gayanya kalau lagi semangat ya harus memberikan semangat, apalagi tentara mau perang ya harus memberi komando semangat kepada prajurit-prajuritnya. Jadi memang harus seperti itu, dan saya kira bukan marah, itu saya kira salah paham, itu bukan marah atau kegagalan paham. Jadi kalau kita memberikan semangat, apalagi semangat itu dengan substansi, itu bukan kemana, tapi kita membangunkan orang untuk bangkit semangat, sadar. Ini loh yang sekarang ini sedang kita hadapi. Misalnya tentang utang luar negeri. Utang luar negeri jelas naik. Pak Jokowi berusaha membalas, walaupun datanya menurut saya agak salah ya. Datanya salah. Saya catat ya, misalnya kesalahan dari Pak Jokowi untuk mengutip itu jelas sekali. Bahwa posisi utang kita waktu di 2014 itu 2.604,93 triliun. Nah, kemudian per 31 Desember 2017 jumlah utang kita telah berada di angka 3.928,7 triliun. Artinya dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi, utang kita bertambah lebih dari 1.300 triliun. Ini fakta, ya, utang pemerintah ini fakta, bukan fiksi kalau ini. Jadi kemudian pembayaran juga demikian. Pembayaran yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu juga menurut saya perlu dikoreksi, ya. Bukan 250, tetapi ada angkanya secara berturut-turut di dalam rasio utang. Jadi memang kita harus waspada terhadap utang ini, karena ini harus dikembalikan kepada kemampuan kita untuk membayar. Jangan hanya selalu dihitung rasio terhadap GDP, karena GDP itu termasuk uang orang asing. Uang orang asing yang berinvestasi di Indonesia, uang Freeport, itu dihitung sebagai GDP juga, bukan uang kita. Ya, dan kalau mereka kemudian membawa ini keluar, ya ini akan menjadi masalah bagi kita. Kemudian soal infrastruktur saya kira sudah banyak juga penjelasan. Tidak ada yang mengatakan infrastruktur itu jelek, tetapi kalau kita mempunyai keterbatasan terhadap uang, apa yang mau diberikan? Nah, kalau kemudian dikonsentrasikan infrastruktur ini sebagai sebuah etalase, ya kita tidak melihat ini mempunyai implikasi terhadap ekonomi. Dan kemudian juga ada seolah-olah klaim bahwa infrastruktur ini baru dibangun pada masa sekarang. Padahal ini ada satu continuity dari masa-masa sebelumnya. Misalnya sebagai contoh di Papua, ya di Papua ada sekian ribu kilometer sudah dibangun dari era Pak Harto, era Habibie, kemudian era presiden-presiden sekarang, sampai sekarang maksudnya. Jadi ada continuity, bukan sekedar seolah-olah tidak pernah dibangun. Ya, datanya sih ada lah. Saya kira nanti kalau melihat datanya itu cukup mencengangkan. Tetapi yang kita lihat sekarang ini memang juga yang menjadi sorotan belakangan ini, Presiden Jokowi dia adalah presiden, tetapi rasanya rasa capres gitu loh. Ini sudah menjadi rasa capres 2009.
apa yang 2019. Jadi kita tidak tahu yang dilakukan ini kapasitasnya sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi kalau kita lihat gimmick-gimmicknya itu sebagai calon presiden di 2019, bukan sebagai presiden. Misalnya mulai latihan tinju, ya, latihan memanah, kemudian touring dengan naik motor chopper gitu loh. Saya kira ini bagian dari gimmick-gimmick politik presiden rasa capres gitu loh. Belum lagi bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Ini menurut saya perlu juga kita kritisi, ya, supaya efektif, karena biaya presiden ini besar. Ya, jangan sampai presiden hanya berusaha bekerja untuk mempertahankan dirinya supaya terpilih lagi. Ini harus kita kritisi. Karena itu menurut saya tugas DPR, ya, apalagi kami yang berada di luar pemerintahan, ya harus menyuarakan ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi. Itu adalah beberapa hal yang menurut saya perlu digarisbawahi. Dan kalau saya boleh juga menambahkan, Pak Prabowo sama sekali tidak pesimis, justru sangat optimis terhadap Indonesia ini. Indonesia ini negeri yang kaya. Justru ini saking optimisnya, kenapa kok negeri kaya begini banyak masyarakatnya yang masih miskin. Makanya Pak Prabowo dari dulu membuat buku yang waktu itu juga saya sampaikan, yang namanya Paradoks Indonesia. Jadi kalau kita lihat tidak ada sedikit pun masalah pesimisme, karena kalau kata Antonio Gramsci, kalau kita boleh kutip, orang menjadi pesimis karena pengetahuannya dan menjadi optimis karena tekadnya. Ada juga kutipan dari Mark Twain dalam beberapa hal. The man who is pessimist before 48 knows too much. If he is an optimist after it, he knows too little. Jadi ini kalau kita lihat lagi, kalau dia pesimis dalam arti karena dia terlalu banyak tahu, itu sebetulnya lebih bagus daripada orang yang melihat selalu optimis tapi dia tidak tahu apa yang dia omongkan, tidak tahu apa yang dia bicarakan, gitu ya. Tidak tahu juga mau kemana rakyat ini mau dibawa. Jadi menurut saya kita ini memang berada di dalam sebuah proses demokrasi dan kemudian sampai kepada satu situasi ini, saya kira satu hal yang harus kita syukuri juga bahwa ada calon-calonnya. Kita lihatlah nanti di dalam prakteknya Pilpres di 2019 kan baru kita kelihatan calonnya pada bulan Agustus nanti. Soal kaos saya kira udah banyak yang bicara, ekspresi ya, Pak Jokowi juga dulu pakai kotak-kotak gitu. Bahkan dulu kampanyenya pakai baju putih itu loh, ada harganya malah. Baju ini harganya sekian, celana ini harganya sekian. Kemudian ada sepatu harganya sekian gitu loh. Kemudian waktu awal-awal dulu akan menaik pesawat ekonomi, kelas ekonomi. Bahkan difoto duduk di kelas ekonomi. Sekarang mau Pilpres ingin pesawatnya pun dipakai untuk kampanye gitu ya. Saya kira ini kurang elok lah Pak Arya Bima ya. Sebaiknya pesawat kepresidenan itu tidak perlu dipakai pas kampanye. Dibaca undang-undang protokoler Pak. Iya ya, pesawat kepresidenannya ya, kan itu bisa diganti dengan yang lain charter ketika itu. Kemudian soal kaos ini juga biasa ya, dulu juga Taksin juga di Thailand ada kaos merah, ada kaos kuning dan sebagainya ya. Taksin malah waktu itu agak tumbang karena kaos merah ya. Jadi saya kira simbol-simbol itu biasa-biasa saja. Kalau sekarang Pak Mardhani dan kawan-kawan saya dan kawan-kawan menggunakan itu, saya kira bagian dari ekspresi saja supaya masyarakat lebih kritis melihat. Apa? Apa yang diekspresikan? Yang diekspresikan ya memang kita perlu ganti presiden gitu loh. Jadi itulah yang diekspresikan. Jadi yang diekspresikan ya kita memerlukan satu pemimpin yang baru. Karena siklus politik kita ini 5 tahunan. Orang itu diberi kesempatan untuk melakukan perubahan, memberikan satu implementasi dari visi, misi, kebijakan-kebijakan dan janji-janji politiknya dalam satu konteks 5 tahun. Bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 30 tahun, kan kita sudah sepakat soal itu. Jadi di dalam 5 tahun, dan Pak Jokowi itu dalam 5 tahun sudah banyak janji-janjinya untuk menyelesaikan, dan ternyata tidak selesai janji-janji itu.
Ada yang selesai, ada yang tidak, tapi banyak yang tidak selesai menurut catatan saya. Itu bisa kita adu dari janji A, janji B, janji C, itu banyak ya. Seperti misalnya janji mau membuat Petronas dikalahkan oleh Pertamina, tidak terjadi. Tadi yang dibangga-banggakan soal Freeport, kalau kita lihat itu cuma sekedar klaim saja bahwa sudah ada 51%, padahal faktanya itu saham pemerintah masih 10%. Dan justru dengan memperpanjang IUPK Freeport hingga Juni 2018, malah kemudian meminta ada semacam participating interest dari sebuah perusahaan sebesar 40%. Sehingga participating interest ini sebenarnya kan bukan saham. Jadi ini menurut saya bisa membuat satu kesalahpahaman dan juga bisa manipulatif ya, bahwa Freeport itu sudah seolah-olah dikuasai dengan divestasi 51%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 7% yang selalu digembar-gemborkan, kita tahu akhirnya tidak tercapai, hanya 5%, bahkan menurun terus. Kemiskinan, pengangguran juga saya kira kita bisa perdebatkan ya, kita sudah berapa kali memperdebatkan, kemiskinan juga demikian. Yang paling jelas itu adalah pencabutan subsidi BBM, gas, listrik. Ini membuat daya beli masyarakat lemah. Yang dulu padahal di dalam kampanye dikatakan tidak akan mencabut subsidi BBM. Saya masih ada tuh clippingnya. Tidak akan mencabut subsidi BBM. Ada di dalam kampanye. Tanggalnya ada berapa semua. Tetapi ini kemudian dicabut subsidi BBM, sehingga sekarang kalau kita nanya ke masyarakat di mana-mana, hidup makin susah, hidup makin sulit. Saya tidak tahu kalau ada kelompok masyarakat yang merasakan hidup makin senang, makin baik dan sebagainya. Tapi kelompok masyarakat mayoritas, kita lihat petani, buruh, pedagang pasar, UMKM dan sebagainya, itu merasakan, bahkan pengusaha-pengusaha menengah dan mungkin pengusaha di atas juga, ya, sektor properti, manufaktur dan sebagainya, itu bertumbangan. Retail sudah banyak yang tumbang. Ini menurut saya persoalan intervensi kebijakan, policy, dan juga mazhab di dalam ekonominya yang membuat pemerintah sekarang ini tidak mampu memakmurkan rakyat, tidak mampu mensejahterakan rakyat. Itu saya kira. Terima kasih. Baik. Jadi ganti presiden. Kalau menurut saya, kalau kita mau menyelesaikan persoalan ya harus ganti. Ibaratnya kalau orang sholat itu imamnya ini sudah batal gitu loh ya. Jadi harus ada yang maju ke depan menggantikan ya. Tapi yang saya dengar gak gitu. Yang saya dengar Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah sepakat calon pasangan. Dan ini berita hoax nih Bang Karni, calon tunggal. Jadi tidak ada itu. Saya kira Gerindra 100% ya, nanti bersama-sama dengan PKS insya Allah ya, itu akan mengusung Pak Prabowo, dan nanti kita bicarakan tentu saja kombinasi, komposisinya dan sebagainya, konfigurasinya pada waktunya. Kalau sekarang ini masih panjang waktunya ya, masih bulan katanya Agustus. LBP kemarin ketemu Prabowo itu udah deal. Oh nggak ada. Ini jangan menyebarkan hoax Bang Karni. Enggak, saya Jadi enggak, ini saya bicara langsung dengan Pak Prabowo 3 hari yang lalu. Semua yang kita bicarakan itu siapa ini bakal calon presidennya, kira-kira begitu. Jadi kita sangat optimis, kita sangat yakin, firm 100% ya, karena ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan partai, ini persoalan bangsa. Ini memimpin 262 juta rakyat Indonesia. Dan ini 262 juta ini kan angka yang sangat besar, nomor 4 di dunia. Kalau salah-salah memimpin ini bisa terjadi kekacauan itu. Baik. Pemirsa, membuat kesalahan itu manusiawi. Melemparkan kesalahan ke orang lain itu politik. Yuban Amri, Wakil Presiden ke-38 Amerika. Kita rehat sejenak.